penyelidikan. Namun hari ini permasalahan HAM kan ketika sudah diinvestigasi oleh Komnas HAM, ketika diajukan ke Mahkamah Agung akhirnya bersifat politis lagi. Nah, kita pengen Komnas HAM bisa lebih diperkuat karena ya untuk bisa mempunyai kemampuan untuk menyidik dan menyelidiki. Gitu Mas. Baik, kita kan negara demokrasi ya Mas Andi, mungkin kaitannya sangat erat sekali antara HAM dengan demokrasi karena salah satu hak warga negara adalah untuk menyuarakan pendapat. Tapi kalau kita sandingkan dengan era demokrasi sekarang ini, apakah juga terjadi atau misalnya terjadi kendala, terjadi masalah, artinya ketika seseorang mengutarakan pendapatnya yang merupakan haknya dia, tapi tidak sebebas negara berdemokrasi yang sesungguhnya begitu? Iya, kita melalui kajian dari Kepresidenan Mahasiswa justru kita mengalami yang namanya kemunduran demokrasi, Mas. Melalui data survei, Indonesia merosot 10 angka indeks demokrasi. Jadi kita lihat terlepas hari ini melalui hegemoni negara bahwa kebebasan berpendapat sangat dijunjung tinggi, namun sangat membuktikan bahwa dari beberapa kali diskusi umum di kampus misalnya di UGM sering dilarang dan beberapa mahasiswa menyuarakan suatu hal akhirnya di drop out. Itu kan sebagai bukti kami sebagai mahasiswa bahwa upaya demokrasi itu masih belum dijunjung tinggi pada rezim Jokowi Amin ini. Baik, jadi sebetulnya sistemnya yang harus diperbaiki atau pelaksanaannya saja? Tentunya sistem menjadi salah satu poin penting bahwa sebenarnya pembuatan systematic change ya kalau kita bilang harus dilakukan, karena kalau di upaya-upaya saja yang ditakutkan kembali adalah bahwa mental orde baru ini bisa saja muncul, tapi melalui sistem itulah kami percaya bahwa harus ada perubahan yang secara sistematis agar mampu bisa menghalangi upaya-upaya penghalangan demokrasi seperti itu. Ya, kelihatannya untuk saat ini moral-moral era Orde Baru masih ada tidak? Sangat-sangat Mas. Jadi sebenarnya kalau kita lihat ya banyak hal-hal kemiripan. Kenapa saya bisa bilang? Cuman labelnya saja reformasi, tapi kayak seperti oligarki hari ini. Terus menguasai negara melalui UU Minerba, Omnibus Law, dan akhirnya tidak ada transparansi dalam proses undang-undang, dan ini adalah salah satu produk legislasi yang paling kacau di era reformasi, Mas. Karena memang minimnya partisipasi publik yang menjadi salah satu landasan mundurnya demokrasi hari ini. Tapi ada penurunan tidak sih tingkat pelanggaran HAM kalau kita berkaca pada apa yang terjadi di era Orde Baru dengan saat ini? Sebenarnya itu tidak bisa dijadikan alasan, Mas, bahwa kita baru pindah dari alam otoritarianisme kembali ke alam demokrasi. Justru mestinya seharusnya seperti itu, tapi kan bukti nyatanya bahwa indeks demokrasi kita dan juga kasus-kasus pelanggaran HAM justru banyak hadir di rezim kali ini. Jadi kalau dibilang mundur ya pasti atau lebih sedikit. Tapi apakah kita harus mentolerir yang sedikit ini? Tentu tidak. Nah, dampaknya apa kepada masyarakat ketika banyak hal-hal yang dianggap melanggar HAM yang terjadi sekarang ini? Apakah ini juga akan menjadi pandangan yang miring bagi masyarakat? Tentu sangat berefek kepada masyarakat, karena memang hari ini kita melihat bahwa kondisi di Papua seringkali juga negara melalui alatnya yaitu TNI Polri melakukan represivitas terhadap misalnya penyampaian aspirasi hingga merusak atau melanggar hak asasi manusia. Semenjak hari itu tidak ada ketenangan dalam prosesi menjalankan demokrasi di negara ini sih, Mas. Selama
negara masih memakai alat negara yaitu TNI Polri secara berlebihan. Baik. Ada sekitar 12 kasus pelanggaran HAM berat yang belum tuntas ya. Namun pihak istana juga menyampaikan penjelasan, diantaranya misalnya untuk menyelesaikan kasus-kasus HAM ini perlu pendekatan, begitu Mas Andi ya. Ada pendekatan yudisial dan non yudisial, kemudian pendekatan secara adat atau pendekatan kepada pihak keluarga yang menjadi korban, begitu. Nah, sebetulnya kalau misalnya arahnya sudah bagus, political will-nya sudah ada untuk menyelesaikan kasus HAM ini, pendekatan seperti apa sih yang harus dilakukan? Sebenarnya yang mau saya koreksi dari pertanyaan Mas ini, kita lihat kan ada keinginan dari sesuai dengan janji kampanyenya di media apa segala macam. Cuman kita hari ini yang di lapangan justru melihat tidak ada upaya sama sekali dari negara, hanya berupa janji saja. Progres 10 tahun lalu sampai hari ini justru tidak ada perubahan sama sekali. Supremasi hukum yang katanya dijanjikan juga hari ini belum hadir. Dan paling penting untuk pendekatan apa ya, supremasi hukum tadi, bahwa hukum di atas segalanya, bahwa siapapun bisa dihukum dan hukum akan ditegakkan seadil-adilnya. Namun hari ini justru banyak sekali ketidakadilan dalam prosesi hukum. Seperti contoh misalnya masih banyak seperti pembelaan diri. Saya lihat di Padang seorang satpam yang membela dirinya di objek vital nasional, yang harus membunuh maling itu, tapi justru malah divonis 2 tahun penjara. Jadi kan janji supremasi hukum itu hari ini masih belum ditunjukkan oleh negara. Dan sebagai contoh lainnya, kita sebagai sangat melihat adalah kasus dari Novel Baswedan yang menurut kami sangat tidak adil sekali. Ya, mengingat ini Hari HAM sedunia. Nah, kalau kita bandingkan dengan negara-negara lain di dunia, kasus pelanggaran HAM di Indonesia tergolong di kategori yang mana? Masih cukup bisa ditolerir atau sudah parah sekali nih, Mas Andi? Tentu sangat tidak bisa ditolerir, Mas. Terlepas tadi bicara soal perbandingan, sangat tidak bisa kita mengcompare suatu hak asasi manusia dengan kasus antar kasus. Bahwa satu nyawa di alam demokrasi itu sangatlah penting untuk diperjuangkan dan ada pertimbangan hak asasi manusia itu sendiri, Mas. Ya, nah barangkali dari catatan Mas Andi sekarang ini dalam 1 tahun kita katakan seperti itu ya. Apa saja kasus-kasus berat HAM yang harus diselesaikan terlebih dahulu atau yang menjadi prioritas begitu? Ya, mestinya kita harus berbarengan ke 12 kasus kayak kasus Cak Munir yang memang hari ini dalam beberapa tahun ke depan akan expire, yang sebenarnya sangat masih bisa untuk diselesaikan, dan juga kasus dan lain-lain tuh Mas, kayak Talang Sari, Trisakti Semanggi 1, Semanggi 2, Tanjung Priok, yang memang mau tidak mau sudah menjadi konsekuensi negara untuk menyelesaikan permasalahan ini ketika berkomitmen dalam proses penegakan hak asasi manusia, Mas. Ya, baik. Terakhir, apa harapannya Mas Andi dalam peringatan Hari HAM sedunia tahun ini dengan tema Recover Better, kemudian Stand Up for Human Rights? Kita berharap hari ini pemerintah bisa serius dan tidak hanya menjadikan hak asasi manusia sebagai janji politik belaka. Ada upaya komitmen memperkuat Komnas HAM dan bisa melakukan supremasi hukum seadil-adilnya. Baik, kalau begitu. Mas Andi, terima kasih banyak atas waktunya. Siap. Selamat pagi, salam sehat Mas Andi. Salam sehat, yo. Ya, Presiden Mahasiswa Kepresidenan Mahasiswa Universitas Trisakti.